Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang neraca lajur. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, ada baiknya jika kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Salsabila, NPM 201303010106. Lalu ada teman saya Eva Nurfadila, NPM 201303010110. Dan yang terakhir ada Farid Satria Kurniawan, NPM 201303010119. Yang pertama, ada tujuan neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Berbagai aktivitas yang ada di perusahaan manufaktur ini tentunya harus dikelola dengan pencatatan pada setiap aktivitas perusahaan yang dilakukan. Salah satu yang diperlukan adalah pencatatan keuangan dalam bentuk neraca lajur. Neraca lajur dibutuhkan oleh berbagai perusahaan manufaktur sebagai alat untuk mengelola keuangan secara transparan, jelas, dan tersistematis. Sehingga dalam hal ini, bagian keuangan akan lebih mudah menyusun laporan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa tujuan neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, yaitu memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, fungsi neraca lajur. Terdapat beberapa fungsi dari neraca lajur yang bisa digunakan untuk mencatat sebuah laporan keuangan. Dengan pemahaman yang tepat dari neraca itu sendiri, akan menjadi lebih efektif dan efisien ketika membuat sebuah laporan keuangan. Berikut beberapa fungsi dari neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Yang kedua, yaitu mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga, sebagai sarana penyusun laporan. Yang keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang terakhir, melihat kegiatan harian perusahaan. Selanjutnya yaitu perbedaan neraca lajur pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Perbedaan yang terdapat dalam akuntansi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam sifat operasinya. Ciri pokok operasi perusahaan dagang adalah menjual barang dagangan tanpa mengolah lebih dahulu barang yang dibelinya. Dengan perkataan lain, perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi, sehingga barang yang dibeli langsung dijual. Dengan demikian, penentuan harga pokok barang yang dibeli maupun dijual dalam perusahaan dagang relatif mudah. Sedangkan operasi perusahaan manufaktur tidak sesederhana perusahaan dagang, karena perusahaan manufaktur membuat sendiri barang yang akan dijualnya. Dalam perusahaan manufaktur, penentuan harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan harus melalui beberapa tahapan yang lebih rumit. Perusahaan manufaktur harus menggabungkan harga bahan yang dipakai dengan biaya tenaga kerja dan biaya produksi lain untuk dapat menentukan harga pokok barang yang siap dijual. Selanjutnya, cara menyusun neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Tidak ada perbedaan signifikan dalam cara menyusun neraca lajur perusahaan manufaktur maupun perusahaan lainnya seperti perusahaan dagang. Pada tahap awal, pastikan Anda telah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Beberapa jenis dokumen yang diperlukan yaitu laporan harga pokok produksi, laporan persediaan barang mentah, diproses dan jadi, dokumen utang dan piutang, serta laporan biaya selama proses produksi. Setelah semua dokumen lengkap, masukkan dalam neraca lajur atau worksheet Excel sesuai dengan kategorinya. Elemennya adalah sebagai berikut: nama rekening, neraca saldo setelah disesuaikan, harga pokok produksi, laporan laba rugi, neraca. Pada bagian baris neraca lajur, masukkan semua data transaksi mulai dari bahan baku, barang dalam proses, hingga barang jadi. Biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya air, biaya penyusutan, biaya pemasaran, dan semua elemen biaya masuk di dalam neraca lajur. Setelah data di kolom neraca saldo dan penyesuaian telah ditulis, maka hitunglah saldo yang mengalami penyesuaian. Kemudian, saldo yang telah dihitung ini masuk dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Semua pengeluaran akan masuk di kolom debit, sementara pemasukan dan penjualan ditulis dalam kolom kredit.
Jangan lupa masukkan pula harga pokok produksi untuk tahu berapa laporan laba rugi yang dialami perusahaan manufaktur. Terakhir, saatnya menghitung laporan laba rugi perusahaan dari kolom neraca. Pindahkan akun pendapatan dari beban untuk mengetahui laba dan rugi. Nantinya akan ditemukan berapa saldo laba atau rugi perusahaan manufaktur. Berikut adalah contoh neraca lajur pada perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.